Hai, selamat siang semuanya. Saya Yuniar Sibanetan. Saya seorang mahasiswa di Universitas Tadulako di Provinsi Sulawesi Tengah dengan nomor stambuk G811 2006. Prodi Teknik Geofisika Fakultas FMIPA. Nah, dan saat ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Namun sebelumnya itu, teman-teman sekalian yang nonton video kali ini, jangan lupa like and subscribe and share ke teman-teman lainnya agar video kali ini tidak ketinggalan, dan jangan lupa komen di bawah ya. Baik, saya akan menjelaskan secara singkat tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa merupakan identitas yang suatu bangsa yang untuk berkomunikasi dengan bahasa lain. Nah, dalam suatu bangsa memiliki bahasa yang berbeda-beda dengan ciri khas dan asal-usul yang berbeda-beda. Nah, sejarah bahasa Indonesia erat kaitannya dengan bahasa Melayu, di mana sejak dulu bahasa Melayu ini merupakan bahasa yang digunakan sebagai bahasa perantara atau pergaulan. Dasar bahasa Indonesia berawal dari bahasa Melayu. Awal mulanya adalah ketika Kerajaan Sriwijaya maju ke wilayah Asia Tenggara dengan menggunakan bahasa Melayu kuno yang digunakan sebagai bahasa perantara dengan kerajaan lain. Dalam berkomunikasi, bahasa Melayu tersebar di mana-mana sehingga berkembang di Nusantara. Bahasa Melayu kemudian dipengaruhi oleh corak budaya di setiap daerah sehingga bahasa Melayu timbul dan dipengaruhi oleh bahasa lain seperti bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa Eropa. Dengan demikian dalam perkembangannya bahasa ini memiliki dialek yang berbeda-beda di antara setiap daerah. Nah, kejayaan Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu yang dijadikan sebagai dasar bahasa Indonesia ini memiliki fungsi, di antaranya sebagai bahasa kebudayaan, sebagai bahasa perhubungan, sebagai bahasa perdagangan, dan sebagai bahasa resmi kerajaan. Nah, bahasa Melayu ini mengalami perkembangan yang sangat pesat hingga bahasa ini menjadi bahasa Indonesia ini mengalami 4 faktor yang menyebabkan sehingga bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Yang pertama, karena bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar di Indonesia, dan yang kedua, bahasa Melayu memiliki sistem yang sangat mudah dipahami dan dipelajari, dan yang ketiga, suku-suku di Indonesia telah menerima dan mengakui dasar bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, dan yang keempat, karena bahasa Melayu memiliki kemampuan sebagai bahasa kebudayaan. Nah, sehingga kita dapat mengetahui bahwa sejarah bahasa Indonesia berawal dari bahasa Melayu yang kemudian disahkan menjadi bahasa persatuan ketika Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Perkembangan bahasa ini didorong oleh kebangkitan nasional, yang dimana dalam dalamnya terdapat peranan-peranan penting pada kegiatan politik, surat kabar, perdagangan, dan memodernkan bahasa ini. Nah, bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928, di mana pada tanggal tersebut para pemuda di seluruh pelosok Nusantara berkumpul dan berikrar Sumpah Pemuda dengan isi bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, sehingga dengan Sumpah Pemuda itulah bahasa Indonesia kemudian dikukuhkan menjadi bahasa nasional, dan kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945 bahasa Indonesia dikukuhkan menjadi bahasa negara yang memiliki fungsi dan kedudukan yang tinggi. Hingga saat ini bahasa Indonesia menjadi bahasa yang digunakan oleh seluruh masyarakat yang ada di negara Indonesia, dan pemerintah memberi perhatian dengan membentuk suatu lembaga Pusat Bahasa dan Penyelenggara Konferensi Bahasa Indonesia. Dan kemudian pada tanggal
17 Agustus 1945, bahasa Indonesia dikukuhkan menjadi bahasa negara yang memiliki fungsi dan kedudukan yang tinggi. Hingga saat ini, bahasa Indonesia menjadi bahasa yang digunakan oleh seluruh masyarakat yang ada di negara Indonesia. Dan pemerintah memberi perhatian dengan membentuk suatu lembaga, Pusat Bahasa dan Penyelenggara Konferensi Bahasa Indonesia. Nah, dan kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia menjadi bahasa negara yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 36, Bab 15, Pasal 36, Perkembangan Bahasa Melayu. Dengan demikian, bahasa Indonesia bukan hanya sekedar bahasa yang dibentuk begitu saja, namun dalam sejarah bahasa ini mengalami pembentukan yang sangat panjang. Oleh sebab itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus bangga dengan bangsa dan bahasa kita, karena bahasa kita merupakan bahasa yang dipandang unik oleh negara-negara lain, dikarenakan Indonesia memiliki suku yang sangat banyak, namun bahasa Indonesia yang menjadi pemersatunya. Demikian, itulah yang dapat saya jelaskan mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia secara singkat. Oke, terima kasih dan selamat siang.